Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Safira Kurnia, NRP 15 2022 109 beserta rekan. Nama saya Freddy Christian Putra, NRP 15 2022 073. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan menjelaskan mengenai simulasi proses boot dan shell beserta pengertian bootnya, kemudian tahapannya, dan juga ada komponen dalam motherboard, dan kemudian baru ke proses simulasi tersebut. Ya di sini tadi kita akan membahas 3, berarti proses boot, sistem komputer digital, dan juga implementasi proses bootingnya. Nah, mungkin sekarang saya akan menjelaskan itu booting. Nah, apa itu proses booting? Booting adalah proses menyalakan komputer dan memulai sistem operasi. Arti dari proses booting ini tuh dimana PC atau laptop loading awal saat pertama kali dinyalakan. Perangkat yang sedang dalam keadaan mati lalu ditekan tombol powernya maka akan mengalami proses booting. Nah, jadi sekilas kecil itulah proses booting. Nah, dalam proses booting juga terdapat jenis boot. Ada cold booting dan warm booting. Nah, yang cold booting adalah proses menghidupkan komputer saat perangkat komputer dalam keadaan mati. Yang warm booting adalah proses menghidupkan komputer saat perangkat komputer dalam keadaan sudah menyala. Proses ini dilakukan dengan cara merestart komputer. Biasa dilakukan saat ada beberapa gangguan seperti software crash atau juga terjadi pengaturan ulang dari sistem. Nah, yang terakhir ada juga yang jenis boot, yaitu rebooting, yaitu mengulang sistem kembali ke awal. Sama seperti warm booting, soft booting, dan hard booting, yaitu terjadi setelah semua komponen komputer dialiri arus listrik yang aktif. Nah, penyebab terjadinya rebooting ini tuh karena sistem tidak merespon atau freeze, terjadi perubahan pengaturan dari sistem operasi OS dan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada tahapan boot. Yang pertama, hidupkan tanda power untuk mengaktifkan komputer. Saat komputer dihidupkan, memorinya masih kosong. Belum ada instruksi yang dapat dieksekusikan oleh prosesor. Prosesor dirancang untuk selalu mencari alamat tertentu di BIOS, ROM. Pada alamat tersebut terdapat sebuah instruksi jam yang menuju ke alamat eksekusi awal BIOS. Nah, yang kedua tuh BIOS akan mengambil alih sistem operasi sementara komputer dan dilanjutkan dengan pengecekan sumber variasi data pada memori ataupun komponen yang terhubung pada komputer. Nah, biasanya proses ini tuh dinamakan dengan post power on self test, di mana proses pemeriksaan dilakukan dan booting akan terhenti jika ada sebuah masalah pada salah satu komponen yang terdapat pada komputer. Nah, yang ketiga, BIOS mencari kartu grafis yang ada pada komputer, lalu sistem BIOS menjalankan kartu grafis BIOS tersebut. Yang keempat, setelah itu BIOS memeriksa ROM, kembali memeriksa ROM pada hardware yang lain, apakah memiliki BIOS tersendiri, apakah tidak. Jika iya, maka akan dieksekusi. Yang kelima, jika semua pengecekan sudah dicek semua atau telah selesai, maka BIOS akan mulai memuat booting sektor untuk mencari sistem yang terinstall pada hard disk. Yang keenam, loading awal proses. Yang ketujuh, sistem operasi yang sudah dimuat, maka pengguna sudah bisa menjalankan program-program yang diinginkan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Safira. Baik, di sini ada materi mengenai sistem komputer digital yang dimana kita akan membahas mengenai motherboard. Nah, motherboard ini apa sih? Motherboard ini adalah printed circuit board atau PCB dalam sebuah komputer. Motherboard adalah titik pusat komunikasi utama dalam komputer, di mana semua komponen dan perangkat tambahan eksternal terhubung. Jadi bisa dibilang kalau motherboard ini merupakan tempat semua komponen itu berada, dan motherboard ini sebagai wadah agar si komponen-komponen ini bisa berkomunikasi. Kemudian
Ada contoh motherboard di sini yang kami ambil adalah ASRock B460M Pro 4 dengan beberapa spesifikasinya dapat dilihat di layar seperti mendukung generasi 10 Intel, kemudian ada 9 power phase design, mendukung DDR4, kemudian ada juga graphic output optionsnya HDMI, desktop display port, kemudian memiliki 6 SATA 3, 7 USB, dan juga Intel Gigabit LAN. Kemudian selanjutnya jadi setiap motherboard itu memiliki komponen yang komponen yang kompatibel itu berbeda-beda. Di sini kami akan membahas mengenai komponen yang kompatibel dengan ASRock B460M Pro 4. Yang pertama CPU. CPU ini bisa dibilang sebagai otak dari komputer ya, dimana ini tuh akan melakukan proses di dalam komputer ini. Nah, di sini kita memakai CPU Intel i3-10100F, ini tuh Gen 10 berarti ya. Kemudian ukuran memori maksimal tuh 128 GB, jenis memorinya DDR4, jumlah maksimum saluran memorinya 2 dan lain sebagainya. Kemudian ada RAM. RAM ini berguna untuk dari artinya random access memory. Ini tuh untuk menyimpan data, dan kami menggunakan Corsair Vengeance LPX DDR4 8x2 GB. Jadi kami menggunakan 2 slot, yang satunya itu kapasitasnya 8 GB. Kemudian di sini ada VGA, kami menggunakan MSI Nvidia GTX 1650 4 GB DDR6. Sini spesifikasinya seperti core-nya ada 1280 unit, memorinya 4 GB DDR6 dan lain sebagainya. Kemudian ada juga M.2 Key Intel Wi-Fi 6 dual band. Ini tuh spesifikasinya juga dapat dilihat. Kemudian di sini power supply-nya kami menggunakan Corsair CV650W80, di mana spesifikasinya dapat dilihat juga pada layar. Dan kemudian ini tuh ada input output. Di sini kami menggunakan beberapa input output. Yang pertamanya itu ada monitor ViewSonic, kemudian ada keyboard Vortex Series FX5 Pro, di mana ini kompatibel dengan motherboard yang kami pilih. Kemudian ada mouse Pulsar X-Lite V2, kemudian ada Logitech sebagai speakernya. Kemudian mengenai flowchart akan dilanjut oleh rekan saya. Nah, mungkin saya akan menjelaskan mengenai flowchart tentang simulasi proses boot, yaitu di mana kita tahu bahwa membuat flowchart, kita melakukan pertamanya akan membuat seperti oval, lalu start, dan kemudian yang kedua tuh ada kotak deklarasi untuk mendeklarasikan library yang kita pakai. Namun library yang kita pakai tidak diinstal karena sudah bawaan dari bahasa pemrograman Python, yaitu import time, library get pass, lalu ada library SJS. Nah, yang selanjutnya kita membuat array atau database internal untuk menjalankan simulasi sistem operasi ini. Nah, kemudian kita membuat function animate progress, lalu membuat function draw progress, dan kemudian ada inputnya tuh lalu kita membuat function post yang di dalamnya tuh ada penamaan RAM DDR4 8x2 GB, lalu ada ROM, SSD, VGA, DDR, power supply, dan chipset. Nah, selanjutnya ada kondisi, di mana kondisi tersebut yaitu jika hardware mengecek
jika hardware dicek sudah ternilai baik, maka dia akan bernilai true, dan jika true maka dia akan mengarahkan ke perintah selanjutnya, dan jika false maka dia mengulang lagi pada function pause mengecek apakah hardware-nya sudah tersedia apa belum. Nah, jika bernilai true maka program akan berjalan ke arah selanjutnya, yaitu ada function simulate boot, yaitu inputannya ada detecting boot device, loading bootloader, loading kernel, booting, dan setelah itu jika proses boot telah selesai, maka langkah selanjutnya di simulasi boot tuh ada kondisi lagi. Nah, kondisinya tuh jadi di dalam simulasi ini tuh setelah proses boot selesai maka ada notifikasi selamat datang, lalu diarahkan ke bagian masukkan username dan password. Nah, jika di kondisi ini username dan password salah, maka dia terus memberikan notifikasi harus sampai di mana kondisinya tuh benar-benar terpenuhi gitu. Karena di sini kami menggunakan while true, maka kondisinya tuh emang harus benar-benar terpenuhi. Nah, jika sudah terpenuhi, maka langkah selanjutnya akan masuk pada bagian help seperti CLI, dan di situ ada beberapa seperti CMD, yaitu ada dir, lalu ada mkdir, lalu ada rename, shutdown, dan exit. Nah, ada perintah-perintah tersebut. Nah, selanjutnya kami di sini menggunakan database internal, makanya kami bisa membuat mkdir dengan bantuan library SJS, bukan library OS. Nah, langkah selanjutnya kami membuat function tentang dir, function mkdir, lalu function untuk merename, dan function shutdown. Nah, di mana nanti ada suatu kondisi lagi, jika user menggunakan ingin shutdown, maka diarahkan simulasi bootnya tuh akan mati atau benar-benar tershutdown. Nah, jika exit jika exit maka layar akan menampilkan kayak keluar dari program CLI tersebut. Nah, jika rename maka merename nama file yang ada dalam sistem operasi tersebut. Jika delete maka akan mendelete file yang ada di sistem tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari flowchart simulasi proses boot. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, itu Sapira. Maaf, slide sebelumnya. Satu lagi. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai source code simulasi boot dan shell. Sini pertama-tama kita mengimport atau mendeklarasi dulu library yang digunakannya. Kita menggunakan 4 library di sini. Kemudian masing-masing library itu import time untuk memanipulasi waktu. Kemudian ada import get pass untuk nanti mendapatkan password. Ada juga sys dan OS. Sini kami menggunakan library OS bukan untuk mendapatkan pass dari OS-nya, operating systemnya, tapi hanya menggunakan ini untuk clear screen saja. Nah, setelah kita mengimport library, kita akan membuat sebuah database kosong atau sebuah database internal kosong
Di sini berbentuk list bernama dir. Kemudian ada fungsi animate progress dan draw progress bar. Itu tuh dua fungsi itu untuk membuat sebuah animasi progress yang nanti akan menampilkan berapa persen dan juga ada barnya. Kalau misalkan sudah selesai berarti akan penuh barnya. Nah, kemudian ada dev atau fungsi post. Di sini adalah fungsi di mana kita melakukan post. Untuk hardware-nya sendiri disimpan di dalam database internal yang dimana akan dicek satu persatu menggunakan looping for. Di sini ada looping for key value in hardware items. Kemudian setelah dicek satu persatu dan postnya berhasil semua, kami masuk ke fungsi simulate boot, di mana di sini merupakan simulasi boot. Di sini hanya ditampilkan proses simulasinya satu persatu. Kemudian ada juga fungsi clear screen, itu untuk menghapus screen yang tadinya penuh dengan proses-proses sebelumnya menjadi kosong kembali. Nah, kemudian ada juga fungsi login. Fungsi login ini untuk kita sebelum masuk ke dalam programnya. Jadi diharapkan untuk login dulu. Kemudian slide selanjutnya. Freddy. Kemudian slide selanjutnya ada fungsi command line interface. Di sini adalah ceritanya merupakan CLI dari programnya. Di sini kita menambahkan beberapa beberapa comments juga ya. Ada echo, help, delete, dir, make dir, remove dir, rename dan shutdown. Nah, di sini akan berjalan gitu, fungsi itu bakal berjalan sampai akhirnya berhenti ya. Di sini ada juga misalkan kita mengetik date atau dir maka akan terjadi apa, make dir akan terjadi apa, terus ada shutdown, rename, remove dan bakal terjadi apa disebutkan juga di fungsi ini. Kemudian paling bawah ada if name sama dengan main, itu berarti merupakan bukan fungsi utama, lebih seperti program utama yang berjalan. Jadi apabila kita setelah post, simulate boot, clear screen itu akan berjalan satu persatu. Kemudian kita akan, kalau misalkan kita tidak login, itu bakal terus berulang-ulang untuk fungsi loginnya. Dan kemudian apabila kita sudah masuk login, kita akan masuk ke fungsi command line interface. Dan apabila kita mengetik shutdown dari command line interface, maka program akan terhenti. Baik, selanjutnya ini ada outputnya. Saat proses post dilaksanakan terlihat muncul animasi progresnya. Kemudian proses setelah post dilaksanakan ini merupakan proses simulasi bootnya. Kemudian selanjutnya ada juga ini saat proses sistem operasi berhasil dimulai dan program meminta user untuk login, seperti ini. Kemudian ini setelah sistem operasinya maksudnya setelah user untuk login, maka sistem operasinya dapat dijalankan. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.